yang kembali mempertahankan suku bunga terhadap pengusaha pada saat ini? Apalagi di saat rupiah masih juga di 16.400-an. Ya, kalau suku bunga dinaikkan tentu pasti beban keuangan bagi pengusaha itu meningkat ya, terutama bagi mereka yang mempunyai utang ya. Suku bunga meningkat berarti beban bunganya juga meningkat. Di sisi lain juga menimbulkan pengurangan uang yang beredar ya, karena suku bunga meningkat berarti pelaku usaha masyarakat juga mengurangi pinjaman di bank ya, dan tentu ini menyebabkan daya beli di masyarakat juga akan berkurang, demand juga akan berkurang. Tapi ini memang kondisi yang sulit ya, karena memang situasi global seperti itu. Ketika The Fed juga menaikkan suku bunga, tentu BI akan melakukan penyesuaian. Kalau tidak, secara global memang punya masalah nanti Indonesia. Baik, tapi sejauh ini seperti apa kondisi pengusaha? Apakah justru masih bisa bertahan setelah Bank Indonesia mempertahankan suku bunga, atau malah justru berharap sebenarnya ada pemangkasan sesegera mungkin? Ya, tentu pemangkasan kita harapkan, tetapi dampaknya tentu kan tidak sederhana ya. Kenapa BI meningkatkan suku bunga? Intinya kan sebenarnya untuk mempertahankan agar rupiah jangan terjun terlalu bebas gitu ya. Kalau rupiah ini mengalami pelemahan yang sangat-sangat besar, tentu dampaknya juga luar biasa bagi ekonomi kita ya. Sebagaimana kita tahu ya, hari ini aja rupiah sudah hampir menyentuh angka 16.500 ya. Apabila ini tidak terkendali dan itu kemudian menjadi bola liar, saya kira cukup berbahaya bagi ekonomi Indonesia. Namun demikian memang kondisi dolar rupiah ini kan tidak bisa dikelola hanya dengan menaikkan suku bunga ya. Karena pada dasarnya peningkatan dolar ini juga sangat dipengaruhi oleh pelaku asing yang melakukan investasi di Indonesia ya. Beberapa hari minggu terakhir ini kan kita lihat net sell oleh asing di bursa saham ini cukup sangat signifikan. Mereka melakukan jual, kemudian tentu uangnya akan keluar, dan ini juga memberikan tekanan yang sangat besar bagi rupiah kita. Walaupun dalam 1-2 hari ini ada sedikit perbaikan di bursa ya, terutama yang mengalami tekanan berat memang di sektor perbankan. Ini saya kira situasi yang memang tidak bisa tergantung dari BI, tetapi kalau BI tidak melakukan sesuatu, tentu dampaknya akan lebih parah lagi. Baik, saat ini rupiah di 16.400-an. Lalu seperti apa dampaknya untuk pengusaha dan di sektor mana yang menurut Anda saat ini paling terdampak? Ya, dampaknya bagi pengusaha tentu bervariasi ya. Bagi mereka yang banyak bahan bakunya impor, tentu akan menyebabkan biaya produksi yang meningkat karena biaya meningkat akibat imported ya, cost gitu, karena nilai dolar yang tinggi ya. Dan tentu bagi mereka yang ekspor, harapannya bisa menjual lebih banyak ya, karena nilai dolar yang membaik, artinya per rupiah pendapatan dari pengusaha itu lebih baik. Tapi jelas bahwa betapapun juga para eksportir itu juga tidak hanya dipengaruhi oleh nilai tukar yang meningkat, dolar yang meningkat ya. Karena bisa jadi dolar meningkat, pendapatan dari ekspor baik, tetapi situasi global tidak mendukung dari sisi permintaan. Misalnya sebagai akibat dari perang di Teluk begitu, tentu dampaknya adalah mengganggu sistem logistik. Jadi walaupun dolarnya menguat, tetapi sistem logistiknya macet, maka
impor juga tidak diharapkan bisa lebih meningkat oleh negara-negara yang selama ini mengimpor barang-barang dari Indonesia. Jadi memang semuanya itu memang serba terkait satu sama lain ya, tidak dengan serta-merta seperti itu. Jadi dampaknya memang bervariasi ya. Tapi secara umum tentu dolar yang tidak terkendali nanti cukup berbahaya bagi ekonomi. Salah satu sektor yang terus tertekan saat ini adalah sektor tekstil, bahkan juga sudah melakukan pengurangan SDM, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Apakah Bapak melihat ada sektor lain yang juga terancam seperti sektor tekstil karena terjadinya pelemahan rupiah? Sektor lain sebenarnya misalnya kita lihat ya, Indonesia ini kan masih mengimpor pangan ya. Ya ada gandum, ada kedelai ya. Tentu kalau harga pangan ini meningkat, maka masyarakat pun akan terkena dampaknya ya. Kedelai misalnya itu pasti pengusaha-pengusaha yang berkaitan dengan kedelai dan masyarakat yang memang mengikuti kedelai itu akan terasa. Demikian juga sektor pangan lain, gandum dan sebagainya ya. Kenapa? Karena memang sektor ini selain impor juga sangat dipengaruhi oleh logistik tadi. Ya berasal katakan dari Eropa sana, adanya perang di Palestina itu akan mengganggu sistem logistik yang menyebabkan proses transaksi itu menjadi sulit. Tekstil ini saya kira sudah cukup lama ya, memang tekstil ini dilematis gitu ya. Selain kita agak terpuruk beberapa saat ini, juga memang saingan-saingan dari negara lainnya cukup signifikan ya. Kita masuk ke pasar di Eropa, ada Cina, ada Vietnam yang memang seringkali kita lihat mereka lebih murah. Gitu. Oleh karena itulah di dalam negeri pun ada sejumlah kebijakan seperti Permendag 36 kan dalam rangka menolong industri semacam tekstil ini juga.